selamat pagi, selamat datang di Morning Talk Show di TV SMKN 1 Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023 hari ini. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa sekali. Dan memang kalau bahasa empok gitu ya. Mungkin istilahnya datang di sini. Kita ditemani oleh Pak PJ Wali Kota, Bapak Dr. C.K. Firgoansyah SSTP ME, beserta Ibu Wi Wahyuni SP, Ketua Bidang Kota Tasikmalaya. Kemudian Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Perindak, Bapak Dr. Haji Amref Sakti Masyarakat MSI. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan Insinyur Haja Eri Suminar MP, dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Dedi Mulyana SSTPMSI, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya Insinyur Yudi Ahmad Polisi MSI, beserta dengan tim dari TDN dan mungkin dari UMKM dan sebagainya. Alhamdulillah, selamat datang di kampus SMKN 1 Tasikmalaya yang memang barusan mungkin sudah keliling-keliling. Mungkin yang pertama, karena kita mungkin waktu ini tidak terlalu banyak, yang ingin kami ketahui mungkin Pak Bapak PJ Wali Kota terlebih dahulu, setelah Bapak melaksanakan kegiatan ekspos tadi dengan Bapak Kepala kemudian barusan ini, menurut Bapak bagaimana SMKN 1 Tasikmalaya ini Pak? Monggo Pak. Gimana? Pendek atau panjang? Pendeknya dulu kali ya. Pendeknya Teofil begini. Kalau begini semua rasanya nggak akan ada lagi guru. Kalau begini sebenarnya nggak akan ada lagi guru. Ada Bang Hadis sebenarnya gampang banget. Semua sudah bisa berusaha sendiri. Jadi hari ini kita sudah bertemu dengan Wawan tadi para aktivitas yang ada di SMK 1 ini, mulai dari konsep sampai dengan activity, bahkan sampai dengan praktek, ikut live dan sebagainya. Kita juga sudah ikut. Alhamdulillah kami mengapresiasi sekali, kami bangga sekali. Bahkan anak-anak Kota Tasikmalaya tadi sudah disampaikan di SMK ini 85% langsung terserap di dunia usaha, baik itu di formal maupun entrepreneur. Jadi mungkin memang ini solusi pengangguran di Kota Tasikmalaya. Adapun sebenarnya konsepsi kedatangan kami ke sini juga untuk mengangkat itu, kami juga ditemani oleh para pebisnis muda, para anak-anak muda yang sangat kreatif. Ini juga ada perwakilan dari KCD yang selalu menemani kita untuk proses perbaikan pendidikan di Tasikmalaya. Karena di sini juga ada tim pengusaha yang memang bidangnya IT. Tadi juga sudah melihat komunitasnya mereka, komunitasnya dia sendiri. Saya kira mudah-mudahan bisa terkoneksi nantinya, karena pelaku bisnisnya sudah ada. Kita bawa ke tempat pabrikan supplier tenaganya. Mudah-mudahan nanti bisa dikonektingkan antara siswa di sini dengan pelaku di lapangannya. Jadi kalau bisa mungkin nanti tidak hanya berpraktek di sini, terjunkan mereka benar-benar ke dunia bisnis yang didampingi oleh teman-teman bisnismen yang ada hadir di sini. Ada. Sementara di sini juga saya ditemani oleh sahabat saya Boy dari PMI yang ikut ingin terus serta dalam proses ini. Mudah-mudahan nanti bisa terkoneksi kita
apa peran masing-masing. Intinya sebenarnya UKM Kota Tasik itu banyak sekali, ada 5.000-an UKM Kota Tasik. Apa yang bisa kita perbuat, saya ajak ke sini Pak Kadis, para Kadis, para bisnismen, anak-anak di sini mungkin berapa orang yang nanti bisa kita libatkan di dalam program pengangkatan UKM itu. Jadi rencananya yang UKM Kota Tasik naik kelas. Dan naik kelasnya yang tadi kami sampaikan, ada perbedaan generasi antara pemilik usaha dengan marketplace. Marketplace itu didominasi oleh kaum muda dengan generasi Z-nya, sementara pelaku usaha didominasi oleh, khususnya Kota Tasik, didominasi oleh para kaum generasi Y yang relatif senior, sehingga tidak connect antara pelaku usaha dengan marketplace. Target kita di sini mengajak kerjasama dengan SMK 1 ini untuk menjadi penghubung atau jembatan bridging antara generasi ini, generasi Y dengan generasi Z ini jadi terhubung. Siapa jembatan penghubungnya? Ya teman-teman anak-anak SMK. Contoh misalnya kita coba satu anak SMK nanti megang sekitar 10 UKM Kota Tasik, anggaplah A, B, C, D, E, F, G dengan 10. Nah, dia yang akan menghubungkan. Bagaimana cara menghubungkannya? Saya sempat diskusi kemarin sama Kak Nari. Cara menghubungkannya dengan cara mereka akan membantu memposting. Mereka juga akan membantu membuat konten. Mereka juga akan membantu membuat video-video, membuat campaign. Bahkan memasukkan ke dalam dunia usaha yang sebenarnya bisa ikut berjualan di Tokped, bisa ikut berjualan di Shopee, bisa ikut berjualan di Alibaba dan sebagainya. Jadi memang ini pasar terbuka luas. Kita hanya butuh kolaborasi, kita hanya butuh gotong royong. UKM ini juga sangat menyambut dengan baik apabila kita memang mencoba untuk merekatkan antar generasi. Itu sebenarnya ide besarnya kenapa kita sampai ke sini. Alhamdulillah diskusi awal dengan Pak KCD, Pak Wawan juga disambut dengan baik. Mudah-mudahan pasca dari sini kita langsung implementasi setidaknya 10 sampai dengan 100 orang terlebih dahulu untuk kita coba 50 ya. Kita 50 orang terlebih dahulu untuk kita coba treatment, diajarin dulu mungkin definisi lah oleh Kang Ari dan teman-teman, disupport oleh teman-teman dari PMI, baru kita launch bagaimana supporting ke UKM-UKM ini. Nanti mereka milih sendiri UKM-UKM-nya. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan program ini bisa mengangkat UKM Kota Tasikmalaya yang kita cintai. Baik, mohon applause untuk Bapak Evo beberapa hal yang betul-betul membuat istilahnya sangat memberikan inspirasi dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam lapangan. Selamat datang Pak KCD 12, Pak Dr. Abdul Mustikawan PMD. Dan sekarang mungkin Pak, saya pengen ngobrol sama Bapak Kepala untuk istilahnya menyampaikan sesuatu kaitan dengan hasil terakhir yang Bapak laksanakan barusan sampai ini. Pada Bapak Dr. Haji Wawan SPD yang kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Haji. Di kesempatan ini Pak, saya luar biasa mengucapkan syukur alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pak Wali Kota Besakir SMK 1. Sebetulnya yang menjadi pikiran kami dengan Pak KCD, Pak Dr. Abur, saya itu selalu sakit hati Pak ketika mendengar media. Selalu SMK ini adalah penyumbang pengangguran terbanyak. Itu yang menjadi sakit hati saya. Jadi salah satunya yang menjadi motivasi kami yang dikomandai Pak Dr. Abur ini, bagaimana ini kita harus mampu menjawab. Itu sebetulnya itu. Jadi Bapak Wali sekarang bisa hadir membawa Ibu K ke SMK 1 melihat
sebetulnya anak-anak bangsa khususnya yang di Tasikmalaya punya potensi. Kepentingan kami lulusan-lulusan SMK sudah saya sampaikan 85% itu kami lulusan kemarin sudah masuk. Ada yang buka usaha sendiri, yang kerja dan yang lain-lain. Nah, kehadiran Pak Wali sekarang tahun ini saya 100% Pak. Karena ini bicaranya di menjawab benang merahnya ini. Salah satu bukti beliau bisa hadir yang menjadi pemikiran saya akan terjawab kembali. Lulusan SMK bukan hanya SMK 1 nantinya bisa berbias kepada seluruh pendidikan vokasi, khususnya yang ada 51 SMK di Kota Tasik nanti bisa berbias ke nasional. Nah, ini saat itu kepentingan kami dan sekali lagi terima kasih ke media, ke tim dari Iduka. Silakan lulusan SMK ini manfaatkan. Kami hanya bertugas mendewasakan, mengenalkan, melakukan dan menghitung secara real. Setelah itu punya kami lepas. Itu saja yang kami sampaikan. Saya terima kasih kepada berkuatnya Pak Wali dan seluruh teman-teman Iduka dan media. Sampaikanlah salam dari salam vokasi kami. Lulusan SMK tidak ragu lagi. SMK hebat. SMK bisa SMK 1 merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Mungkin satu lagi Pak, karena kita ini memang SMK dan SMA itu memang induknya itu ke provinsi, dinas provinsi itu. Tapi terkadang istilahnya di kita kan ada ya Pak Cabang Dinas di sini. Mohon untuk istilahnya karena posisi kita ini ada di pemerintah Kota Tasikmalaya dan anak-anak kami adalah anak-anak Kota Tasikmalaya meskipun istilahnya kita menginduknya ke dinas provinsi, tapi berharap kita ini masih bisa bersinergi baik dengan Ibu Dinas Pendidikan di Kota Tasikmalaya dan pemerintah terutama pemerintah Kota Tasikmalaya dan istilahnya alhamdulillah hari ini sudah digabungkan dengan UMKM. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, satu lagi mungkin akan waktu mungkin ini Pak ya dari Bapak KCD 12 Bapak Dr. Abdul Mustiwan PMKD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat saya ke Kota Tasik dan Kabupaten Tasik adalah ingin mencerdaskan anak-anak Tasik. Niat saya dari awal tidak melulu hanya di kancah nasional provinsi, tapi nasional juga internasional. Pak Dr. Wawan adalah partner saya dari 10 bahkan 15 tahun yang lalu. Kemudian saya juga dididik di Jepang, makanya alhamdulillah konektivitasnya jalannya lancar. Nanti izin Pak Wali, jadi tanggal 24 insya Allah kita akan kedatangan tamu dari Jepang untuk mendilkan, mengimplementasikan dan itu real bahwa beberapa dari anak kita langsung diterima bekerja dan kuliah ya di Jepang di bawah perusahaan Tokyo Biso. Dan ini mudah-mudahan menjadikan cikal bakal di Priangan Timur. Dan di titik ini intinya kalau seandainya kekurangan siswa tidak hanya di SMK 1 saja rencana kita ya Pak kawannya, jadi bisa ngambil dari SMK-SMK di Jawa Barat. Kalau kurang misalkan kita punya kuota 20 ternyata di sini kurang, akhirnya kita bisa ambil salah satu diantaranya mungkin di kabupaten atau kota yang lain. Mungkin itu saja, mudah-mudahan niat kita mengembangkan dan meminimalisir pengangguran yang saya juga sakit hati kalau dengar ada pengangguran dari SMK. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Kepala KCD 12. Satu lagi mungkin Pak ya, sambil Bapak nunggu katanya jam 1 habis sudah mulai lagi nih. Mungkin tanggapan baik dari Bapak Ibu Kepala Dinas mungkin apakah dari pihak UMKM kaitan dengan kondisi dan pengembangan usaha yang ada di kita. Mangga mau dari siapa? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melihat SMK 1 sangat bangga sekali ketika mau membuka diri menerima kurikulum merdeka itu. Makanya saya sebagai pelaku usaha terutama di digital marketing, ketika menemukan SMK 1 dan mau menerima
itu satu kemudahan juga bagi kami, karena kendala di kami itu bukan peluang usahanya Pak, tapi SDM-nya yang benar-benar bisa support terhadap bisnis tersebut. Nah, saya punya modul-modul untuk bisnisnya yang sering diaplikasikan untuk rekrutmen tenaga kerja Pak, karena kami kesulitan untuk mencari tenaga kerja. Makanya saya merelakan untuk membuka rekrutmen itu, dan sekaligus ketika mereka masuk saya training selama 3 bulan Pak. Selama 3 bulan itu saya harus membayar training saya untuk membayar mereka peserta yang akan menjadi calon karyawan saya. Nah, hari ini ketika SMK buka, alhamdulillah modul ataupun pola training, karena ini ilmu digital mungkin ilmu baru ya Pak, belum ada kemarin. Nah, sekarang dibawa ke sekolah, dan ini membuat kami bisa dikasih jalan untuk menerima calon SDM yang sudah benar-benar memiliki kompetensi yang saya butuhkan. Seperti itu. Terima kasih kepada SMK 1 yang telah memfasilitasi kami untuk masuk di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para pelaku UMKM yang mungkin satu saat juga bisa podcast ini, ada saatnya kita belajar ke orang tua, ada juga saatnya kita belajar ke anak muda, karena ilmu itu tidak ada penutup. Jadi belajar sayang ke anak muda itu juga dengan mempelajari kondisi-kondisi terkini. Lalu kepada para peluang UKM semakin terbuka peluang pasar yang lebih luas dengan menggunakan teknologi kekinian. Bagaimana kita menampilkannya, bagaimana kita juga bisa membuka ruang yang lebih luas, bagaimana kita produknya bisa berdaya saing dengan dunia luar. Lalu di SMKN kali ini kita bisa belajar bersharing ilmu dengan para generasi muda, supaya juga apa yang di produk UMKM itu justru semakin terbuka pasar yang lebih luas, sehingga UMKM kita menjadi naik kelas, berdaya, kuat, dan masyarakatnya sejahtera. Itu saja. Terima kasih SMKN yang telah bersedia, SMKN 1 yang telah bersedia menjadi partner para pelaku UMKM kita guna mendorong UMKM kita semakin maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Dan mudah-mudahan hari ini merupakan tonggak awal Wali Kota dengan Bapak Pertinas dan tim UMKM beserta pihak KCD. Mudah-mudahan ini jadi tonggak awal untuk kita bisa bersinergi dan bersama-sama membangun dunia pendidikan di Kota Tasikmalaya, khususnya di sekolah vokasi, di SMK 1 Tasikmalaya dan dengan SMK yang lain. Tidak lupa juga dengan sekolah-sekolah SMP, mudah-mudahan SD dan sebagainya. Dunia pendidikan kita di Kota Tasikmalaya bisa semakin maju dan bisa semakin berkembang, dan dibutuhkan adanya sinergitas dengan perkembangan teknologi yang memang cukup lumayan besar pada saat ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini di acara talkshow morning talkshow Pak Ketua Kota, mungkin tapi memang agak siang kondisinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan sebuah informasi untuk banyak masyarakat di luar yang istilahnya memang SMK tidak istilahnya ada sesuatu hal yang istilahnya SMK itu sebagai penyumbang pengangguran terbanyak gitu, karena memang jumlah SMK lebih banyak ya Pak dibandingkan SMA gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa sirna dan bisa tergantikan dengan sinergitas antara dinas tenaga kerja, UMKM dan sebagainya, sehingga semua lulusan SMK bisa bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak PJ Wali Kota, kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, tim UMKM, Bapak Kepala KCD 12 dan tim panitia yang ada di sini. Kami ucapkan terima kasih. Kita tutup acara talkshow pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus untuk semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih ya.